perbandingan itu jauh beda. Iya. Iya. Halo pecinta tanaman, khususnya tanaman stroberi, ketemu lagi dengan saya Mang Sukir dan petani stroberi ini ya, yang lainnya. Ini teman-teman Mang Sukir ada yang lagi buang daun tua motes, terus ada yang nyemprot ngobat. Nah, kebetulan hari ini Mang Sukir lagi pasang atau tanam perbaruan tanaman stroberi. Nah, kali ini saya mau ini berbagi pengalaman tentang ini tanam stroberi menggunakan mulsa bedengan atau dengan karung. Nah, dulu sih pernah kita praktek menggunakan bedengan atau mulsa. Nah, ini nanti kita jelaskan kekurangan dan kelebihannya. Bukan kita belum pernah tanam stroberi menggunakan bedengan, pernah. Nah, tetapi kita sekarang kebanyakan malahan tidak ada lagi yang tanam menggunakan mulsa atau bedengan. Baik teman-teman, jadi menggunakan mulsa itu, Pak, dulu pernah tanam stroberi menggunakan mulsa ya Pak? Pernah saya coba. Jadi saya juga melihat di luar negeri gitu. Oh, tadinya lihat di Ya, luar negeri, lihat tayangan, seperti belajar juga. India gitu kan. Ah. Terus di Hong Kong. Oh, di luar negeri. Ya, di luar negeri. Di Hong Kong, di India. Cuman di luar sana, luar negeri mah gitu. Jadi betul-betul gitu ya, dipakai modalnya, berhubung dengan penjualannya juga lain lagi kan. Di sini cuman 40.000, tapi kalau di sana 350.000 per perapat kilo. Per perapat, bukan Ya, bukan per kilo Pak? Bukan per kilo, berarti kalau 350.000 kali 4. Oh. Jadi kan hampir 1 juta lebih kayaknya. Per kilo. Ya, per kilo. Iya. Nah, ya lah, tentu. Jadi misalnya modal segitu mah enteng. Penjualannya gitu. Oh ya, jadi teman-teman maksudnya gini, di luar negeri itu menggunakan bahannya yang benar-benar bagus, terus juga sistem pertaniannya juga sudah lain dengan yang di kita. Karena tadi dijelaskan bahwa kalau di luar negeri itu jual buahnya juga tidak seperti ada di kita di Indonesia, harganya pun lain. Kita lihat postingan baru-baru ini juga 1/4 kilo itu bisa mencapai harganya 350.000. Nah, sedangkan di sini di Indonesia kita tahu sendiri buah stroberi itu per kilonya cuman dikurang lebih 50.000 di tingkat retail atau pengecer. Nah, makanya setelah kita praktekkan di Indonesia di sini di Ciwidey menggunakan mulsa, itu yang terjadi salah satunya adalah si mulsanya itu atau si penutup yang berbahan plastik itu gampang sobek ya Pak? Iya. Gampang sobeknya itu gimana Pak? Sobeknya. Oh, keinjek, tidak sengaja keinjek, iya, jadi gampang sobek. Itu kualitasnya mulsanya itu kurang bagus barangkali gitu. Lain lagi di luar negeri. Gitu. Oh, jadi itu kekurangannya ya teman-teman. Iya. Jadi karena bahan kita juga disederhanakan untuk menyesuaikan harga jual buahnya ya Pak ya. Iya. Ya, jadi satu si mulsanya itu nanti jadi gampang sobek. Terus tetapi kelebihannya juga banyak. Seperti kalau kita tanam pakai mulsa itu kita tidak menggunakan kita tidak capek tenaga waktu kita menyiram ya Pak ya. Gimana sih Pak itu Pak waktu penyiraman dulu Pak? Ya, kalau tanahnya datar seperti gini kan, dataran sawah gini, bisa ditanggul, terus tanggulnya ditutup pakai pembuangan. Nah, tutup pembuangannya langsung dialirin air dari kali itu kan langsung merata si airnya juga. Asalkan posisi lahannya rata seperti ini gitu kan. Kalau di sini seperti untuk sayuran-sayuran kan tidak pakai selang, tidak pakai pakai gayung. Kalau di sayuran mah itu tutup buangannya langsung. Oh, jadi gini teman-teman, ringannya kita menggunakan mulsa itu satu dari penyiraman. Penyiraman itu ketika kita mau siram tanamannya, kita nggak harus mengangkat selang, nggak harus mengangkat gayung ya Pak ya, siukan.
kita tinggal tutup ini si pembuangan kita tutup. Ini saya nggak ada contoh karena memang sudah nggak ada di sini, sudah yang ada yang pakai. Cuman memang si Bapak Wawan ini dulu pernah praktek teman-teman. Jadi ini 1 tahun. pernah 1 tahun. Tapi sebelumnya yang belum subscribe, saya yang sudah subscribe saya ucapkan dulu terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum ini ya, yang belum Kalau mau mencoba, tapi ya usahakan cari mulsanya yang bagus. Oh iya. Jadi supaya sampai 2 tahun lah. Nah, Sampai 2 tahun minimalnya gitu. Maksimalnya 3 tahun. Seperti stroberi kan kadang-kadang ada yang 4 tahun juga kuat. Seperti ini kan 3 tahun lebih. Yang barusan dibongkar ini. Jadi berumur 3 tahun lebih. Iya. Nah, makanya kalau mau sistem di mulsa, di petak, usahakan ya seperti mulsa yang bagus gitu. Jangan seperti yang saya alami, cepat hancurnya. Cuman 1 tahun ya Pak umurnya ya Pak. Iya. Jadi gitu teman-teman, nanti kalau kalian mau tanam menggunakan sistem mulsa atau bedengan, nanti carilah bahan yang bagus. Sayang umur tanaman stroberi itu dikurang lebih 3 tahun kurang lebih 3 tahun. Ini juga karungnya kan masih kuat dipakai lagi. Ini karung sudah 3 tahun ini. Kalau karung khusus untuk beri mah masih bisa dipasang gitu ya. Kadang-kadang ini coba kita perhatikan saja sama Mamang. Ini dari sekarang bulan berapa, nanti lihat sampai bulan berapa lagi, tahun berapa, ini kekuatan karung ini. Nah gitu sih, usahakan kalau mau pakai mulsa yang sekuat karung beri ini gitu ya. Oh ya, jadi nanti usahakan. Pertanyaannya, ada nggak Pak mulsa yang sekuat karung ini? Ya kalau di luar negeri ya pasti ada. Kalau di luar negeri pasti ada. Seperti gini, kalau di kita kan buatannya mobil apa wuling, tapi kan di luar negeri itu Mercedes-Benz. Nah seperti gitu. Itu aja, jangan jauh-jauh lah untuk contohnya. Pasti ada. Seperti HP kan buatan ini gini, kekuatannya buatan negeri ini lain lagi. Kadang-kadang kan masalah harganya lain lagi gitu. Oke. Kembali lagi untuk pengalaman dulu Pak, pemupukan awal itu kan kalau pemupukan itu gimana Pak? Susah nggak? Untuk sayuran aja seperti daun bawang gitu kan, bikin petakan langsung pasang berak, pasang pupuknya, pupuk kandang, terus ditutupan lagi sama tanah. Udah ditutupan tanah baru pakai mulsa gitu. Nah untuk selanjutnya itu kan masukin ringan. Untuk selanjutnya masukin ininya pupuk ke kandangnya itu kan lubangnya sempit, itu menggunakan sistem apa Pak? Enggak bisa misalnya pakai dulu untuk melubangnya seperti ya kayu, seperti kalau bahasa Sunda mah asuk ya, asuk, atau pakai seperti gini aja, pakai besi bagus ngelubangin ini Pak, buat ini masukin pupuk kandangnya Pak. Ini kan udah disiapkan, dibolongin dulu, aneh kata seperti gini, masukin seperti ini katakan ya, terus tutup mulsa. Nah ini nanti bikin untuk tungku, kalau gini tungku dari kaleng susu aja lah, kaleng susu, terus pakai arang, terus dibakar. Nah ini udah membara itu arangnya, langsung digini aja, jadi udah dilubangi gitu ya. Nah di sini di tengah-tengahnya pakai lagi, bikin lagi lubangnya untuk pemupukan. Iya. Ada kata 4 ya. Nah tengahnya pakai satu lubangan. Iya. Gitu. Nah, kalau mau pasang pupuk tinggal digini aja dulu. Untuk alat pelubangnya itu ringan, dari mula bikin petakan lebih ringan daripada karung gitu. Iya. Itu kelebihannya dari Kalau buahnya Pak itu kembali lagi
buahnya itu kan pada nempel di mulsa Pak, Enggak masalah. nggak gampang busuk Pak. Enggak pernah. Itu kan buah Kadang-kadang stroberi. waktu musim hujan juga cepat matang, Oh, cepat ah, matangnya, nggak seperti yang di Harum. ah. Kalau musim hujan kadang-kadang kendalanya Telat matang. Oh, jadi kalau di mulsa itu buahnya cepat matang. tetap Cepat matang. Jadi kan matang. tertutup tanya, Ah, ah. tertutup. Nah, terus juga untuk pertumbuhan tanaman sama buahnya lebih subur ya Pak? Iya, lebih subur. Cuma Baik. kendalanya itu dari masalah mulsa yang enggak tua. Oh iya. Cuman 1 tahun. Oh iya. Sudah hancur. Oh jadi kalau tanam mulsa tanam menggunakan media mulsa tadi sudah disebutin ya. Jadi kalau untuk keseluruhannya sih hasilnya bagus, pemupukan buah juga bagus. Cuman memang di kendalanya itu cuman kurang lebih 1 tahun. Jadi saran Bapak Wawan ini nanti kalau kalian mau tanam, carilah mulsa yang bagus, yang awet, yang kurang lebih 3 tahun, karena tanaman stroberi itu umurnya di kurang lebih 3 tahun kalau bisa ngerawatnya ya Pak. Ya minimalnya 2 tahun. Minimalnya 2 tahun. Sedangkan mulsa yang ada di kita di Indonesia itu setahu pawan itu kekuatannya cuma 1 tahun. Itu keinjek ke apa, kadang-kadang sobek, sehingga yang terjadi adalah kita harus mengulang lagi tanam stroberi. Berbeda lagi kalau kita tanam stroberi menggunakan media karung seperti yang sering saya posting. Nah itu nanti cara dan hasilnya kalian bisa lihat di video saya di bawah ini, banyak postingannya ya. Jadi kembali lagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih, yang sudah like juga saya ucapkan terima kasih. Nanti kalau ada kurang jelas atau apa, kalian bisa komen di kolom komentar atau masuk di WA saya cantumkan juga di deskripsi ya teman-teman. Jadi postingan kali ini membahas tentang tanam stroberi menggunakan mulsa atau bedengan pakai petak, dan yang menggunakan karung. Nah kalau yang menggunakan karung sering saya obrolin ya. Mungkin segitu dulu teman-teman, mudah-mudahan video kali ini ada manfaatnya. Saya Mang Sukir dari Desa Lebak Muncang, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung.